Tetapi ini juga satu ancaman loh buat Amerika ya. Betul. Ancaman buat Amerika secara politik di internal. Itu pasti ada aparat-aparat yang melakukan represivitas kepada teman-teman mahasiswa gitu. Satu hal yang kita lakukan pertama apa? Angkat kameranya. Kita harus tunjukkan bahwa aparatur negara yang diamanahkan untuk menjaga kita justru menghancurkan hak-hak kita untuk bersuara. Ketika para polisi di Amerika sudah melakukan represif, itu tanda bahwa gerakan ini bekerja, bahwa gerakan ini berpengaruh, bahwa gerakan ini memiliki dampak yang cukup besar. Saya kira represivitas yang dilakukan oleh para polisi semoga tidak membahayakan juga bagi teman-teman yang di Amerika, dan saya kira itu menjadi problem penting bagi Amerika itu sendiri yang menyuarakan tentang hak asasi manusia dan lain sebagainya. Menarik tadi. Bahkan calon presidennya pun ditangkap ya. Mungkin katakanlah kalau si calon presiden ini punya motif politik ya untuk mendapatkan popularitas. Tetapi ini juga satu ancaman loh buat Amerika ya. Betul. Ancaman buat Amerika secara politik di internal. Sebab baik Republik maupun Demokrat di Amerika tetap aja bahwa Kongres mereka kan dipenuhi oleh orang-orang Yahudi ya kongresnya. Tapi ya yang jelas ini sudah terjadi. Dosen turun, guru besar turun, ya mungkin bahkan tadinya rektornya udah setuju ya, tapi karena ketakutan, mudah-mudahan nggak kayak di Indonesia ya merasa terancam, kemudian dipanggillah polisi. Dan ini yang saya mau tanyakan juga sama Abid. Sikap represif keamanan di sana. Jadi kira-kira mahasiswa yang berhadapan dengan kepolisian bahkan mendapatkan izin dari rektorat yang mereka sedang aman berada di ruang aula untuk membuat camp, itu juga terpaksa mereka ya kalau kata polisi memang tidak ada yang luka. Tapi kalau kita lihat bagaimana cara represifnya bisa memberangus seperti itu, kira-kira apa ya dasarnya? Begini, Amerika itu kan katanya negara yang sangat pro kepada HAM kan, pada kemanusiaan. Betul. Liberal dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Nah, saya melihat kasus ini, misalkan saya ambil contoh di Indonesia dulu lah teman-teman, di Indonesia gitu. Ketika sesekali kita misalkan aksi di depan DPR, depan istana, itu pasti ada aparat-aparat yang melakukan represivitas kepada teman-teman mahasiswa gitu. Satu hal yang kita lakukan pertama apa? Angkat kameranya. Kita harus tunjukkan bahwa aparatur negara yang diamanahkan untuk menjaga kita justru menghancurkan hak-hak kita untuk bersuara. Bahkan problemnya adalah ketika mereka sudah menyentuh fisik kita, itu berarti sudah bermasalah gitu. Nah, case-nya ketika kita ambil di Amerika gitu, bahwasanya bahkan apa sih yang mengganggu dari mahasiswa Amerika yang membangun camp di kampusnya masing-masing gitu. Mereka tidak membuat keributan di jalanan, mereka tidak membakar ban di jalanan gitu. Tapi mereka membuat camp-camp dan menyuarakan tentang kemerdekaan Palestina. Ketika para polisi di Amerika sudah melakukan represif, itu tanda gitu bahwa gerakan ini bekerja, bahwa gerakan ini berpengaruh, bahwa gerakan ini memiliki dampak yang cukup besar gitu. Maka ketika gelombang gerakan ini sudah hidup di Amerika, kita pun yang di Indonesia gitu, saya pun sebagai yang diamani sebagai ketua BEM di UIN merasa malu gitu, bahwasanya wah ini kita harus memulai gerakan ini juga di Indonesia sebagai negara populasi muslim terbesar. Gitu. Nah maka dari itu saya kira represivitas yang dilakukan oleh para polisi semoga tidak membahayakan juga bagi teman-teman yang di Amerika, dan saya kira itu menjadi problem penting bagi Amerika itu sendiri yang menyuarakan tentang hak asasi manusia dan lain sebagainya. Aksi mereka kan damai ya. Damai, tidak anarkis, tidak bakar ban, ya, tidak menimbulkan kerusakan fasilitas publik. Damai mereka lakukan itu di kampus. Terus gimana kalau mahasiswa Indonesia nih? Saya kadang tertarik ya untuk membuat suatu gerakan gitu. Jadi kalau misalkan ditanya apa sih kendala teman-teman, misalkan kita coba tarik ke Indonesia dulu saja. Iya.
Gimana teman-teman, Indonesia siap nggak? Saya siap gitu bersama teman-teman. Cuman satu dua terkadang masalahnya adalah masih banyak masalah-masalah di sekitar kita yang perlu diselesaikan. Tapi saya kira itu bukan menjadi alasan. Contoh, masih banyak teman-teman kita yang kesulitan untuk kuliah gitu. Sehingga kita masih perlu menyuarakan tentang uang kuliah dan sebagainya. Masih banyak teman-teman kita yang, contoh misalkan hari buruh kemarin, beberapa mahasiswa turun, bahkan hari ini, Hari Pendidikan Nasional, teman-teman kita banyak yang turun di depan Kemendikbud, pasti ada satu dua yang kena represivitas oleh aparat. Tapi satu hal itu menjadi di satu sisi kabar buruk Ustaz ya, tapi di satu sisi menjadi kabar penting gitu, bahwa ini perlu kita suarakan. Contoh, kita mau bergerak perihal penurunan uang kuliah misalkan, kemudian nggak dapat izin, itu kalau saya dan teman-teman itu seneng, oh nggak diizinin, kita tetap gas gitu. Itu berarti api gerakan yang sudah nyala, ketika mau ditutupi dengan tidak diizinkan, itu harus kita nyalakan lebih besar lagi gitu. Sehingga gerakan-gerakan itu semakin menyala. Jadi teman-teman misalkan, kita misalkan dalam satu wadah organisasi atau suatu wadah yang bergerak untuk pada akhirnya menyuarakan tentang Palestina, kemudian misalkan tidak diizinkan, teman-teman mau lanjut aksi gitu, lanjut konvoi damai gitu, atau pulang ke rumah masing-masing. Ya kan? Itu menjadi pertanyaan. Jadi saya kira kita sudah berhenti berbicara tentang izin, kita sudah berhenti berbicara tentang penghalangan-penghalangan itu yang saya kira itu justru bisa menjadi sumbu gerakan bisa lebih besar, dan itulah problemnya gitu. Bahwa untuk menyuarakan kebenarannya kita masih dihalang-halangi. Iya. Gitu, Ustaz.